Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Nurmanjaki dengan NIM 123220165. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek akhir kriptografi saya. Yang pertama adalah eh, proyek yang saya buat adalah proyek web berbasis web, yaitu Web Asosiasi Intelijen Negara Barat Daya. Jadi apa namanya? Website ini digunakan untuk keperluan intelijen dan di website ini mempunyai dua user, yaitu user agen dan user perwira. Jadi user perwira itu dia yang memanage semua agen. Kemudian user agen itu eh, dia yang user ini itu yang menerima tugas dari perwira dan nanti dapat memberikan laporan. Nah, begitupun perwira juga dapat memberikan tugas kepada agen. Eh, Website ini digunakan untuk seorang komandan agen berbagi informasi ke agen lainnya untuk melakukan operasi rahasia. Selanjutnya, untuk proyek ini saya menggunakan algoritma kriptografi, yaitu hashnya lebih spesifik yaitu SHA-256, kemudian algoritma steganografi, lalu untuk super enkripsinya saya mengkombinasikan antara eh, algoritma kriptografi modern AES dan Caesar Keeper. Kemudian untuk enkripsi filenya saya menggunakan triple dash. Nah, algoritma kriptografi ini eh, merupakan prosedur matematika yang digunakan untuk mengamankan data dengan cara mengubahnya menjadi format yang tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang atau pihak asing dan mengembalikannya ke format aslinya itu dekripsi. Algoritma ini bertujuan untuk menjaga kerahasiaan, integritas, autentikasi, dan non-repudiasi data. Lalu untuk hash hash yang saya gunakan itu untuk sistem login menggunakan SHA-256. Nah, jadi ketika eh, seorang user itu mempunyai sebuah akun, terutama password dan apa namanya ID, itu akan dienkripsi satu arah. Jadi ketika seorang asing atau hacker boleh dibilangnya itu ingin mencari informasi password dan ID-nya itu tidak bisa diterjemahkan menjadi bahasa plain text dalam bentuk plain text. Nah, digunakan untuk validasi data, penyimpanan kata sendiri dan tanda tangan digital. Nah, kelebihannya ini ya, apa namanya, keamanan tinggi, tidak mudah dipalsukan atau dipecahkan dengan serangan brute force, deterministik, input yang sama selalu menghasilkan hash yang sama, cepat, efisien untuk aplikasi modern. Kemudian steganografi itu digunakan untuk menyisipkan pesan di dalam gambar, yaitu lebih tepatnya digunakan untuk menyembunyikan pesan di dalam gambar. Keberadaan informasi itu tidak terdeteksi. Tujuan utamanya adalah menyamarkan pesan agar hanya pihak yang berwenang dan menemukannya tanpa mencurigai keberadaan pesan tersebut. Nah, lalu selanjutnya, berikut ini adalah apa namanya algoritma steganografi yang saya gunakan, yaitu ketika upload gambar, maka nama file akan dipecah. Lalu ukuran file akan dibaca, kemudian time name, lalu itu adalah validasi ekstensi gambar, kemudian ada JPG, di sini ada JPG dan PNG, lalu validasi ukuran file apabila lebih dari yang sudah ditentukan, maka akan muncul alert semacam peringatan, kemudian proses steganografi sisipkan pesan ke dalam gambar. Lalu selanjutnya ini merupakan proses penyisipan pesan di dalam gambar, steganografi, kemudian setelah melakukan penyisipan, kemudian disimpan ekstensi gambarnya eh, menjadi PNG. Kemudian super enkripsi. Pada super enkripsi ini digunakan untuk mengenkripsi pesan, yaitu saya mengkombinasikan algoritma AES dan Caesar Keeper. Kemudian super enkripsi ini
super enkripsi dengan AES 128 CBC dan Caesar Chipper adalah kombinasi dua teknik enkripsi pertama. Pesan dienkripsi menggunakan AES CBC yang merupakan algoritma kriptografi modern berbasis blok dengan kunci 128 bit untuk menghasilkan keamanan tinggi. Setelah itu, hasil ciphertext AES dienkripsi ulang menggunakan Caesar Chipper yaitu algoritma klasik yang menggeser karakter sesuai jumlah tertentu. Nah, ini ya, kalau bisa dilihat super enkripsinya. Pertama itu enkripsi AES, kemudian akan di-return dalam bentuk super enkripsi yang sudah dienkripsi menjadi yang sudah dienkripsi oleh Caesar Chipper. Kemudian untuk triple dash ini saya gunakan dalam project ini untuk mengenkripsi file. Nah, triple dash ini adalah algoritma enkripsi simetris yang meningkatkan keamanan dash DES, yaitu enkripsi dengan mengenkripsi data sebanyak 3 kali menggunakan 3 kunci berbeda atau kombinasi kunci. Untuk enkripsi file, data file dibagi menjadi blok-blok dan setiap blok diproses melalui 3 tahap: enkripsi dengan kunci pertama, dekripsi dengan kunci kedua, dan enkripsi lagi dengan kunci ketiga. Metode ini memberikan perlindungan yang lebih kuat dibanding DES tunggal. Nah, seperti ini ya, triple dash enkripsi file yang saya buat, yaitu ketika upload file nanti diproses nama, TMP name, kemudian ukuran file. Nah, ketika validasi ukuran file ini lolos, maka akan melanjutkan ke enkripsi file menggunakan triple dash. Nah, untuk key-nya saya menggunakan key statik. Untuk kunci enkripsinya saya menggunakan apa namanya, kunci statik. Untuk initialization vektornya saya juga menggunakan statik. Kemudian membaca file, menambahkan file asli ke data sebelum enkripsi. Nah, ini begini ya prosesnya. Kemudian eh, file akan dibaca, kemudian file asli ke data sebelum enkripsi, kemudian enkripsi data, kemudian membuat file terenkripsi. Selanjutnya, saya akan mendemokan project saya. Yang ini ya. Ah, Berikut ini adalah halaman login web Asosiasi Intelijen Negara Baradaya. Nah, di sini ada eh, dua user, yaitu user perwira dan user agen. Nah, saya akan login menggunakan user perwira terlebih dahulu. Nanti eh, perwira akan menambahkan tugas ke agennya. Saya akan login dulu dengan ID ini, copy, kemudian kemudian passwordnya itu admin456. Nah, begini tampilan dashboard atau tampilan eh, websitenya untuk seorang perwira. Nah, dashboard Komandan Jonathan Christie. Nanti di sini akan muncul nama berupa nama samaran dari agen tersebut. Kemudian di sini ada semacam eh, dashboard informasi agen, kemudian ada satu tugas yang pernah dibuat. Lalu kita akan masuk ke halaman tugas. Nah, di sini ada detail tugas seorang perwira yang telah dibuat. Ya, kita bisa membuat tugas terlebih dahulu. Nah, untuk kode tugasnya kita boleh sembarang ya. Kemudian judul kita eh, akan coba apa? Coba sembarangan saja. Hari Senin adalah hari kemerdekaan untuk berpendapat kepada Jenderal Rusia. Nah, kemudian pesannya saya akan coba untuk berita.
Ini saya akan coba. Kemudian untuk perwira yang bertanggung jawab, yaitu seorang perwira yang membuat tugasnya langsung otomatis terisi. Untuk agen yang nanti akan apa namanya diberi tugas, yaitu saya akan memberikan tugas kepada eh, agen nanti di sini ada agen Arkanavaru. Nah, ini seperti Rusia ya. Kemudian untuk tanggal pembuatan, tanggal mulai tugasnya, lalu untuk tanggal target selesainya, untuk gambar. Nanti kita akan pilihkan gambar. Eh, untuk gambar kita bisa coba ini. Kemudian pesan tersembunyinya adalah tolong intai rumah Pak Mawar dan Pak Melati di depan Mall Jogja. Kemudian untuk file kasusnya kita akan kirim, kita akan kirim coba untuk file kasus. Kemudian kita akan submit. Nah, otomatis tanggal mulai target selesai judul ter eh, akan muncul di tabel. Kemudian eh, ketika seorang perwira ingin melihat detailnya, maka dia akan melihat enkripsi sampai eh, seorang user perwira ini menginputkan sebuah password yang itu ada hubungannya dengan keunikan dari perwira tersebut. Nah, untuk apa namanya keunikan dari perwira Dewi Jonathan Christie itu dia makan nasi Padang Bundo. Nah, kita coba ya. Nah, apabila belum seorang perwira belum bisa menginputkan keunikannya, maka ketika mendownload dokumen yang sudah diupload itu akan berupa dokumen enkripsi, ya kan? Nah, ini tidak bisa dibuka ya. Nah, ini tidak bisa dibuka. Nah, berarti enkripsi file sudah berhasil. Kemudian eh, ketika kemudian kita akan coba untuk dekripsi dengan cara harus memasukkan keunikan dari atau password dari perwira tersebut. Nah, ini dekripsi berhasil. Tugas operasi hari Senin adalah hari kemerdekaan untuk berpendapat kepada Jenderal Rusia. Nah, pesan tersembunyinya itu berasal dari gambar. Berarti steganografi berhasil. Kemudian kodenya ini sudah berhasil. Kode kasus. Kemudian penanggung jawab langsung bisa terdekripsi. Nah, ini bisa dibaca. Kemudian untuk download dokumen kasus, kita dapat mendownload dokumen aslinya atau dokumen dekripsinya. Kemudian selanjutnya untuk data perwira ini ya, seorang perwira dapat melihat detail dari data perwira lainnya dengan cara ya seperti ini. Nah, ini data perwira. Kemudian data agen itu dapat menambah, kemudian dapat melihat detail, kemudian edit. Nah, apabila ingin menambah ya seperti ini, kita karang saja nama aslinya itu Kirana Susanti. Nama aliasnya
Jo, Marley Monroe, perempuan, kemudian jabatnya agen, penempatan tugas itu di Australia. Kemudian unik ini nanti digunakan untuk melihat dekripsi dari eh, dari dokumen rahasianya. Kemudian kita akan lihat uniknya itu apa? Eh, makan nasi Padang. Kemudian passwordnya 123456. Kemudian untuk filenya kita akan coba file fotonya. Nah, untuk file foto kita coba ini ya. eh, Submit. Nah, kemudian kita akan lihat detail dari agen Marley Monroe. Nah, begini ya. Perwira dapat melihat detail dari agen yang di bawahinya. Kemudian perwira dapat melihat profilnya. Nah, profil perwira, nama aslinya Dewi Sandra, perwira perempuan Australia, ID-nya ini sekian ya. Seperti itu. Lalu untuk perwira dapat melakukan logout. Nah, kita akan login pada halaman agen. Kita akan login ke halaman agen Arcana Faru. Lalu apa namanya? Eh, Arcana Faru berhasil melakukan login, agen Arcana Faru melakukan login, kemudian eh, agen Arcana Faru itu mendapatkan tugas dari perwira Jonathan Christie dapat melihat detail. Nah, dari agen itu dia tidak bisa secara langsung melihat detail aslinya seperti apa karena ini harus melalui verifikasi terlebih dahulu. Ya kan ini berupa enkripsi tidak bisa dibaca dan file ketika di-download itu berupa enkripsi. Nah, ini bisa dilihat ya. Kemudian keunikan dari Arcana Faru ini sendiri apa sih? Ah, awas belakang ada S. Nah, kita coba saja ya. Kemudian kita dekripsi. Nah, ini sesuai kan? Tolong intai rumah Pak Mawar dan Pak Melati di depan Mall Jogja. Nah, tugas operasi hari Senin adalah hari kemerdekaan untuk berpendapat kepada Jenderal Rusia. Nah, untuk judulnya seperti ini, tanggal mulainya, tanggal target selesai, kemudian pesan ini dapat dibaca. Kemudian kita akan kembali. Nah, akan dapat mengerjakan tugas berupa laporan. Statusnya dalam proses setiap mau setiap agen ingin melaporkan status itu harus ada file laporannya. Jadi tidak bisa disubmit. Nah, kita akan cari file laporan. Nah, ini kita coba ya. Kemudian submit. Nah, eh, dia kemudian dapat melihat detail. Nah, file laporan dapat dibaca. Nah, kira-kira dia akan melihat enkripsinya. Nah, download file laporan berhasil. Ya kan, ini file laporan dapat didownload berhasil. Kemudian untuk saya sepertinya belum mencontohkan tadi detailnya. Ketika download file laporan ini belum seorang agen belum melakukan menginputkan password uniknya, maka file akan terdownload berupa enkripsi file dan tidak dapat dibuka. Kemudian arsip tugas, ini arsip tugas ya kita dapat kerjakan. Kemudian ini berikut seorang agen dapat melihat profilnya. Nama asli Alexander Setiawan, nama samaran Arkana Faru.
jabatan agen, jenis kelamin laki-laki, wilayah tugas Inggris Raya. Kemudian dashboard tugasnya itu dia ada satu tugas, seperti ini ya. Kemudian agen dapat melakukan logout. Lalu saya akan mempraktekkan lagi untuk perwira Jonathan Christie untuk update dari kasusnya itu bagaimana ya? Apakah tadi ketika Arcana Farm upload file itu dapat dibaca? Kemudian data tugas, ah, statusnya otomatis berubah menjadi sedang dalam proses. Kemudian seorang perwira dapat melihat, nah di sini ada file yang dapat didownload, file laporan dari agen. Ketika belum melakukan dekripsi, maka akan mendownload enkripsi dari file tersebut dan tidak dapat dibuka. Kemudian kita akan coba keunikan dari agen Jonathan Christie. Nah, seperti ini. Ketika file laporan di-download, maka ini akan file dalam bentuk aslinya atau file dekripsi. Seperti ini ya. Kemudian ketika dokumen kasus di-download, maka dia dapat melihat file aslinya seperti ini. Nah, lalu kita dapat melakukan login, logout. Nah, sekian dari saya presentasinya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Deni Nurmanjaki, pamit undur diri. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.